Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah, Zat yang Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Adil, Maha segala-galanya. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Sang Pencipta, dan juga membawakan kepada kita cahaya dari kitab Al-Quran yang merupakan perkataan Sang Pencipta Allah, sehingga kita tahu mana halal dan mana haram. Dan juga tentunya kita akan masuk ke dalam surga dengan mengikuti panduan manusia terbaik ini. Sang Pencipta Allah telah menjadikan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini sebagai ibadah bagi setiap orang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, di Sabtu kedua sebenarnya waktunya selepas asar. Hanya saja karena ada beberapa kegiatan yang saya harus selesaikan maka dimajukan habis zuhur. Dan kebetulan juga Ustaz kita Ustaz Badrus Salam lagi berhalangan kalau tidak salah, sehingga saya bisa maju waktunya habis zuhur ini. Tentu saja bahasan kita seperti biasa tentang serial Sahabat. Dan kita masuk serial Sahabat kita ke-16 dari serial-serial manusia-manusia terbaik yang mendampingi baginda Nabi SAW. Dan siang ini kita bahas, semoga Allah berkahi, Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Beranjak daripada statement Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, semoga Allah merahmati Khabbab. Sungguh dia masuk Islam karena murni berharap pahala, berhijrah betul-betul karena taat kepada Allah dan Rasulnya, dan semasa hidupnya semua sebagai mujahid. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mulia. Dia tidak akan mungkin memuji seseorang kecuali memang dasarnya layak untuk dipuji. Dan inilah ciri orang beriman. Dia hanya memuji kalau orang itu layak memang dipuji dan memang ada padanya apa yang sedang disebutkan. Jadi bukan rekayasa. Maka statement inilah yang membuat teman-teman sekalian kita memulai menjawab atau menjelaskan kisah sahabat mulia Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Beliau berasal dari suku Tamim atau suku Arab yang masyhur sekali, dan tentu Abu Bakar pun radhiyallahu anhu berasal dari suku ini, induknya, dan beberapa sahabat yang lain. Hanya saja sukunya pernah diserang oleh suku yang lain sehingga akhirnya Khabbab radhiyallahu anhu tertawan sebagaimana tertawannya umumnya orang-orang sukunya, dan pada saat itu dia masih anak-anak. Maka diperjualbelikanlah Khabbab ini sampai akhirnya jatuh di tangan seorang wanita di Mekah. Dan tentu wanita ini dalam keadaan kafir pada saat itu, dan Khabbab pun mengikuti agama mereka. Wanita ini diberikan julukan dengan Ummu Ammar. Ummu Ammar. Ya, nanti ini akan kita bahas sebentar insya Allah. Baik, pada saat itu wanita ini sebenarnya dari suku Khuza'ah yang bisa diberikan julukan Khuza'iyah. Dia membeli Khabbab dari pasar, kemudian dia melihat pada diri Khabbab ini ada kelebihan. Karena Khabbab memiliki fisik yang kekar, kelihatan kecerdasan dan kepandaian padanya, dan dia bukan umumnya seperti budak-budak yang berkulit hitam. Karena memang dasarnya dari Bani Tamim, dan Bani Tamim ini terkenal dengan kulit yang berwarna putih. Lalu wanita ini pun melihat Khabbab ini karena kecerdasannya ada, dan pada saat itu termasuk sumber pendapatan yang sangat besar di Mekah, selain membuat patung adalah membuat pedang. Maka Ummu Ammar ini pun mengirim Khabbab untuk belajar khusus, dibiayai sama dia, sehingga akhirnya dia memiliki kemahiran dalam membuat pedang. Dan dalam waktu sekejap saja Khabbab sudah menguasai, dan Ummu Ammar mengembangkan dengan cara memberikan atau membukakan sebuah kios yang akhirnya dia bertransaksi atau menjual pedang itu sendiri. Kemudian setelah berjalannya waktu, Khabbab radhiyallahu anhu tidak terlalu banyak sibuk dengan menyembah berhala, atau dia memang pernah melakukan itu karena tradisi orang Mekah, tapi beliau selalu saja melihat dan mencari tahu tentang kebenaran-kebenaran yang ada. Sering bertanya, kalau ada seseorang yang memiliki akhlak yang baik diikutin, kalau ada seorang memiliki instruksi yang bagus diikutin, tapi dia juga tetap terikat dengan keterbudakannya. Sampai akhirnya datanglah cahaya kenabian, dan Khabbab mendengar bahwasanya keluar seseorang di Mekah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun seperti umumnya para sahabat datang dan mencari tahu. Subhanallah, tidak ada seorang pun dari orang yang niatnya ikhlas mendatangi Nabi SAW pada saat itu kecuali dapat hidayah. Dan Khabbab termasuk orang yang keenam masuk Islam. Disebutkan dalam buku-buku sejarah dia adalah orang yang keenam menganut agama Islam. Pada saat dia masuk Islam, majikannya Ummu Ammar ini dengan ada seorang saudaranya tentunya dan kerabatnya yang pada saat itu mengetahui Khabbab masuk Islam. Adiknya Ummu Ammar ini bernama Siba bin Abdul Uzza, dan ini nanti akan terbunuh di tangan Hamzah di perang Badr. Kemudian juga ada Al-As bin Wa'il. Orang-orang ini mendengar kalau Khabbab masuk Islam. Al-As bin Wa'il, karena orang lain, dia datang belanja pedang di rumahnya atau di kiosnya Khabbab, lalu dia tidak mau bayar.
Setiap kali ditagih oleh Khabbab, dia mengatakan, saya tidak akan bayar sampai kau kufur kepada Muhammad. Maka kata Khabbab, kalau begitu tidak usah kau bayar, dan saya akan memaafkan kamu pada saat hari kebangkitan nanti. Kalaupun sudah dibangkitkan, baru saya kembalikan urusan kamu kepada Allah. Maka orang ini pun, Wa'il mengatakan, yang tadi Al-As bin Wa'il ini mengatakan, kalau begitu nanti kalau saya sudah dibangkitkan baru saya membayar pedang ini. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ayat yang mulia turun khusus untuk kasus Al-As bin Wa'il yang terjadi pembicaraan dengan Khabbab bin Arad. Dan firman Allah ini disebutkan dalam surah Maryam. Bagi teman-teman yang pegang buku tentunya ada di halaman pertama 122. Disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Maryam ayat 77, afara'aital ladzi kafara biayatina. Tentu penulis buku hanya mengangkat sampai di situ saja. Tapi ayatnya saya bacakan lengkap. Afara'aital ladzi kafara biayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Tidakkah engkau melihat, hai Muhammad, kepada orang yang telah kufur kepada ayat-ayat kami, dan dia mengatakan, saya mendapatkan harta dan juga keturunan bukan dari keimanan kepada Allah. Attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda? Apakah dia telah melihat sesuatu yang gaib atau dia telah memiliki kesepakatan dengan Sang Pencipta Allah yang Maha Penyayang? Kalla, kata Allah, tidak mungkin. Sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adzabi madda. Kami akan catat perkataannya itu yang dia bilang sama Khabbab. Saya nggak percaya itu hari kebangkitan, dan kalaupun saya dibangkitkan nanti baru saya bayar utang ini. Saya nggak mau bayar di sini. Kata Allah, kami akan catat perkataannya itu dan kami akan menjadikan itu penyebab berlipat gandanya siksaan yang datang kepadanya. Wa narithuhu wa ma yaqulu ayatina farda, dan pasti kami akan kekalkan catatan perkataan itu dan pasti dia akan dibangkitkan kepada kami pada hari kiamat sendirian. Teman-teman sekalian, seperti umumnya kita sudah tahu kisah beberapa sahabat di Mekah. Jangankan seorang budak, orang yang bebas saja disiksa. Dan teman-teman kalau melihat masalah siksa yang ditimpakan kepada para sahabat ini luar biasa gitu. Kalau saya membaca kisah mereka, kita ini jauh sekali di atas sebuah nikmat, sebuah kapal kenikmatan yang tidak ada sama sekali masalahnya. Kadang-kadang seseorang di antara kita hanya karena kehilangan dompet, hanya karena kehilangan HP, hanya karena sedikit punya masalah dalam rumah tangga yang mungkin dia bisa pecahkan, hanya sedikit mungkin dipecat dari tempat kerja, cobaan-cobaan yang datang kepada dia yang sifatnya kecil sekali. Itu sebenarnya teman-teman sekalian kalau dibandingkan dengan bagaimana para sahabat diuji oleh Allah di zaman awal-awal Islam, ayat Al-Quran masih belum lengkap semuanya turun, masih di fase Mekah, yang beriman masih sedikit, kekuatan orang kafir Quraisy luar biasa. Kita akan dengarkan pada hari ini, dan saya berikan judul Khabbab bin Arad, sang penyabar. Karena luar biasa orang ini sabar dalam siksaan yang ditimpakan kepadanya hanya untuk mempertahankan keimanan. Seseorang di antara kita di zaman sekarang, teman-teman sekalian, hanya diolok oleh temannya saja. Kenapa celanamu jingkrang? Kenapa kamu harus melihara jenggot? Kenapa kamu harus ke masjid? Olok-olok, kenapa jilbabmu besar? Kenapa kamu begini? Kenapa begitu? Kenapa kamu poligami? Kenapa kamu begini? Kenapa macam-macam? Semua perintah agama dihardik. Maka dengan hardikan sedikit begini saja sudah ditinggalkan agamanya. Sudah merasa kecil, sudah merasa dia yang bersalah. Padahal patokan seorang muslim adalah hukum Allah. Selama kita berada di atas jalannya Allah, siapapun yang benci, siapapun yang terima, tidak penting bagi kita. Berapa banyak pun orang yang terima atau benci, tidak penting bagi kita. Yang penting kita berada di jalannya Allah. Dan Allah akan membenarkan kebenaran, walaupun cuma satu orang yang mempertahankannya. Sebagaimana Nabi SAW mempertahankan di Mekah sendirian awalnya. Kemudian menyebar menjadi penduduk atau pengikut yang paling banyak di dunia. Dari 7,5 miliar manusia sekarang, hampir setengahnya umat Islam. Akibat daripada kebenaran yang dipertahankan oleh baginda Nabi SAW. Kita dengarkan teman-teman sekalian, bagaimana jenis siksaan tersebut. Ummu Ammar pada saat mendengar budaknya ini, karena masih dalam keterbudakan, masuk Islam, maka dia mendatangi adiknya yang bernama Siba bin Abdul Izzah, atau bin Abdul Uzza yang tadi tentu saja saya bilang akan terbunuh atau mati di tangannya Hamzah radhiyallahu anhu di perang Badar. Datang kemudian mengajak beberapa orang dari suku Khuza'ah yang datang khusus untuk menyiksa Khabbab. Dan siksaan ini teman-teman sekalian bukan siksaan yang biasa, bukan cuma sekedar digebukin, bukan cuma sekedar ditendangin. Disebutkan dalam buku kita ini, Khabbab radhiyallahu anhu dikerumuni oleh suku Khuza'ah, kemudian secara bersamaan semuanya menjambak rambutnya, beberapa orang. Ya. Jadi bukan cuma satu orang, tapi secara rame-rame sengaja mereka memegang semua tangan, banyak tangan di kepalanya dari semua sisi, kemudian menariknya, menjambaknya dengan keras. Di sini dikatakan menjambak rambutnya, kemudian menariknya dengan sangat kuat. Lalu semuanya mereka serentak dengan tidak melepaskan rambut itu, memelintir lehernya dengan sangat keras. Artinya menggerakkan ke kanan dan ke kiri dengan sangat keras. Kemudian yang luar biasa, meletakkannya di atas arang yang panas. Dibakar arang tersebut, ya, kemudian diletakkan di atasnya tanpa diberikan satu lembar kain pun di badannya. Dan mereka meletakkan batu di atas dadanya yang sangat besar, di tengah-tengah padang pasir yang panas. Kemudian batu tersebut pun diinjak. Ya.
Yang lebih luar biasa daripada itu disebutkan juga dalam riwayat yang lain, bahwasanya Khabbab radhiyallahu anhu didatangkan di siang hari. Dan ini terjadi setiap hari penyiksaan yang sama, bukan sekali kemudian dilepaskan. Hari ini siksa yang sama, besok yang sama, lusa yang sama, terus sampai tibanya masa hijrah. Ini kita bayangkan siksaan begini teman-teman, didatangkan di tengah-tengah terik matahari, dan pada saat itu Mekah umumnya mayoritasnya padang pasir, dan kalau puncak musim panas bisa sampai 55 derajat, panas sekali. Kemudian didatangkan di tengah-tengah padang pasir yang pada saat itu matahari dibahasakan di sini bisa meluberkan batu yang padas ya. Mereka membawa Khabbab ke tengah lapang Mekah, kemudian mereka membuka baju dan menggantikan baju tersebut dengan baju besi. Jadi kebetulan di tempat kiosnya Khabbab ini banyak sekali besi-besi yang memang akan dibuat pedang. Maka semuanya besi tersebut mereka kelola, mereka masukin ke bara api yang sedang ada sampai memerah. Ya, biasanya pedang sebelum diketuk supaya rapi biasanya jadi merah. Panas, membara api, dan ini harus direndam di air baru kemudian dia mendingin. Maka dibiarkan semua besi-besi itu panas, baik pedang-pedang yang pernah dibuat ataupun besi-besi yang masih tersisa, lalu semua dibiarkan merah, lalu ditempelkan di badan Khabbab radhiyallahu anhu dalam kondisi membara, merah. Sehingga semua kulitnya belang dan semua ototnya terbakar, sehingga menjadi hitam dari seluruh tubuh. Ditaruh barang-barang ini atau besi-besi ini. Kemudian pada saat itu mereka tidak memberikan air minum sama sekali. Dan pada saat Khabbab sudah terlihat kepayahan, teriak kesakitan, maka mereka meminta agar Khabbab meninggalkan agama Muhammad SAW dan memuji Lat dan Uzza. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dalam kondisi kulitnya terbakar, ya, kondisi besi melengket semua membara di tubuhnya dari kepala sampai kakinya, maka Khabbab radhiyallahu anhu tetap mengatakan, saya tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Lakukan apapun yang kalian inginkan. Maka setelah melihat penyiksaan yang sangat luar biasa seperti itu, mereka tidak bisa sama sekali melakukan apa-apa. Maka mereka mengambil besi-besi yang panas tadi, dipanaskan kembali pada saat barahnya sudah mulai berkurang, lalu dirantaikanlah di kaki Khabbab, kedua kaki, kedua tangan, leher dan juga dadahnya. Dan dinyalakan api yang didekatkan dengan besi-besi itu, jadi selalu menyala. Terus begitu, sepanjang hari. Sampai akhirnya, Khabbab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW. Pada saat dilepas sudah, dia berusaha berdiri, sampai dikatakan jalan sambil merangkak radhiyallahu anhu. Waktu siksaan tiap hari seperti ini. Jadi luka belum sembuh, masih luka bakar, dipasang lagi besi yang panas besoknya. Sama. Hanya permintaan yang satu, tinggalkan agamanya Muhammad. Hanya itu saja. Makanya dari teman-teman sekalian, Khabbab dalam satu riwayat dikatakan, datang kepada baginda Nabi SAW, dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari. Dia mengatakan, kami mengadu, kata Khabbab, kami pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sedang menggelar kainnya di bawah naungan Ka'bah. Jadi ada jubah Nabi SAW ditaruh di atas kepala, karena panasnya terik matahari, beliau Nabi SAW mendekat dengan Ka'bah. Lagi berdoa kepada Allah. Maka kami pun berkata kepada beliau dengan beberapa orang sahabat yang lain, apakah anda tidak memohon pertolongan untuk kami ya Rasulullah? Apakah anda tidak berdoa untuk kami? Dalam riwayatnya dikatakan tentunya, ya Rasulullah, lihat ini. Khabbab buka bajunya, semua dari kepala, ya tadi tentunya di orang dulu zaman dulu kalau panas pakai tutup kepala, dibuka semua dari kepala, dibuka semua baju bagian dadanya, semuanya kelihatan luka, tidak ada sisi badan yang tidak kena luka bakar. Mengatakan, ya Rasulullah, lihatlah ini, apa yang mereka perbuat buat kami ini cuma karena ajal aja belum datang, kalau ajal sudah saya mati gitu. Dan bayangkan teman-teman, waktu itu Al-Quran belum lengkap, beberapa hadis Nabi SAW baru disebutkan. Artinya iman juga itu belum semestinya, belum seperti orang keadaan sekarang. Quran sudah lengkap, sudah banyak bukti-bukti gitu. Maka Nabi SAW menjawab apa teman-teman sekalian? Ini di awal Islam perjuangannya luar biasa. Kata beliau dalam hadis Bukhari, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard fayaj'alu fiha thumma yuqta bil minshari fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa 'azmihi ma yasudduhu dhalika 'an dinihi. Wallahi la yutimanna Allahu hadzal amr hatta yasira ar-rakibu min San'aa ila Hadramaut fala yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba 'ala ghanamihi. Sesungguhnya ketahuilah, Nabi SAW nasihatin para sahabat waktu itu di awal-awal Islam nih. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian yang sudah beriman juga, salah seorang dari mereka ditangkap, lalu dia ditanamkan di dalam tanah, lalu sebuah gergaji sampai lehernya, tinggal kepalanya sehingga tidak bisa bergerak. Lalu didatangkan sebuah gergaji depan matanya, pedang, diletakkan di ubun-ubunnya sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua, diiris pelan-pelan. Bagian kepalanya diiris pelan-pelan sampai terbelah dua, gitu kan. Kata Nabi SAW, diletakkan gergaji tersebut atau pedang di ubun-ubunnya sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua.
dia disisir dengan sisir-sisir besi. Ada lagi orang lain disiksa, didudukkan, ditanam sampai lehernya, lalu rambut kepalanya disisir besi yang tajam, sengaja digorak-korek di atas kepalanya, sehingga berdarah semuanya. Sehingga kata Nabi SAW, dagingnya terkelupas dari tulangnya. Bukan kulit terkelupas dari dagingnya, dagingnya sampai terkelupas dari tulangnya. Jadi sampai tulang kelihatan. Dikatakan di sini, namun semua itu tidak menghalanginya dari agamanya. Tetap mereka bertahan. Demi Allah, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah akan menyempurnakan perkara agama ini. Sehingga seorang pengendara berjalan dari Sana'a. Sana'a adalah ibu kota Yaman, ke Hadramaut, salah satu kota lain. Kalau saya tidak salah, ini sekitar 600 km jaraknya. Maka dia tidak takut kecuali kepada Allah dan serigala terhadap dombanya. Akan tetapi kalian kaum yang terburu-buru. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya akan ada seorang wanita yang keluar dari Sana'a menuju ke Hadramaut tanpa takut kepada siapapun kecuali Allah, karena amannya. Perlu teman-teman tahu ya, di zaman itu antara Sana'a dan Hadramaut, Sana'a ibu kota Yaman sekarang, itu terdapat puluhan suku, semuanya perampok. Jadi kalau kita jalan dari Sana'a ke Hadramaut, kalau lewat dari suku yang pertama, suku yang kedua sudah menunggu. Puluhan suku, semuanya perampok. Dan perampok pada zaman itu teman-teman, dia mencuri, dia ambil hak kita atau tidak ambil, tetap kasusnya harus membunuh. Tetap harus membunuh. Nabi SAW memberikan contoh itu. Agama ini akan masuk ke seluruh pelosok muka bumi ini, sampai seseorang jalan dari Sana'a ke Hadramaut, tidak takut kecuali kepada Allah. Atau seseorang tidak takut terhadap gembalanya kecuali dari serigala. Nggak ada pencuri, karena amannya gitu. Dan memang terbukti, di zaman Nabi SAW sendiri, di akhir hidup beliau, sampai akhirnya terbunuh Musailam al-Kadzdzab, salah satu pengaku Nabi di zaman Nabi SAW, dan Aswad al-Unsi yang ada di Yaman. Maka setelah itu Yaman menjadi sangat aman, dan terbukti apa yang Nabi SAW sampaikan. Ini kita bisa lihat teman-teman sekalian, bagaimana sebenarnya ya, di awal-awal Islam ini para sahabat memperjuangkan agama ini. Kata penulis, pada saat itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, bahkan mengajarkan kepada seluruh umat manusia, kalau mereka yang bergerak dalam dakwah pasti akan diuji, atau bergerak menuju jalan Allah. Jika mereka teguh di atas kebenaran dan mementingkan kepentingan syariat, niscaya Allah yang maha tinggi dan maha pemurah akan menolong dan memuliakan mereka. Kekuasaan di muka bumi tidak akan terwujud kecuali setelah adanya ujian, cobaan, kesabaran, dan keteguhan. Ya. Biasanya ujian datangnya secara individu. Cobaan pun biasa digunakan untuk individu, bisa juga digunakan untuk umumnya masyarakat. Kemudian kesabaran adalah solusinya. Sebagaimana kita banyak membahas nanti masalah sabar di masalah pelajaran yang kita ambil dari Khabbab radhiyallahu anhu, dan juga di sini dikatakan keteguhan. Jangan cuma sabar sehari, sabar. Allah akan berikan jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Dan kita akan sebutkan nanti manfaat-manfaat musibah atau cobaan yang datang, yang diujikan kepada orang beriman untuk dia, keimanannya, dunia dan juga akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang masalah itu sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ada ujian datang sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ujian akan datang sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Dan para nabi-nabi, orang yang paling berat ujiannya, nabi, orang yang dekat dengan Allah. Jadi jangan mengkhayal teman-teman sekalian, kita sepanjang hidup tidak akan ada pernah cobaan datang dalam hidup kita. Itu nggak mungkin. Cobaan akan datang. Apa saja sifatnya? Kehilangan barang kah, gangguan orang lain kah, difitnah kah, dicaci maki kah, itu akan datang, cobaan. Dikatakan di situ. Dan datang setelahnya sesuai dengan kadar keimanan, kata Nabi SAW. Kita lanjutkan ayat tadi, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Dari situlah Allah tahu. Dari mana teman-teman sekarang kalau antum jadi guru, dari mana antum tahu kalau murid ini prestasi atau tidak? Apakah cukup dengan hanya sekedar dia interaksi di kelas? Tidak cukup, karena ada orang interaksi di kelas teman-teman sekalian. Memang dia hanya sekedar mau seakan-akan ditahu kalau dia itu punya ilmu. Mungkin dia hanya sekedar bertanya, dia hanya lempar pertanyaan, habis itu dia sibuk dengan kegiatan yang lainnya. Banyak orang begitu. Ada sering saya temukan orang kadang-kadang di majelis ilmu, dia bertanya nih. Pada saat dijawab juga oleh ustadznya, dia lagi sibuk dengan HP-nya. Dia bukan tujuannya untuk bertanya, dia hanya mau nunjukin kalau saya juga bertanya. Saya juga punya ini dan punya itu. Makanya kita lihat di sekolah-sekolah kita, di kampus-kampus ada ujian. Diberikan beberapa pertanyaan, dia harus baca ilmu, dia harus baca ilmu itu, kemudian dia harus jawab.
Ujian. Dari situ kita tahu siapa yang berprestasi. Karena orang yang malas tadi di kelas, orang yang tidak mau belajar, atau orang hanya sekedar mau cari pujian orang lain, dia tidak akan bisa lakukan itu kalau di kertas. Nggak mungkin. Ya. Maka seperti itu adalah contoh rasionalnya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji orang beriman ini, benar nggak? Dia dusta atau dia jujur nih? Gitu. Tapi ada berita gembiranya. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Allah uji kita karena Allah tahu kita akan bisa lalui. Dan kita akan dapat pelajaran-pelajaran dari cobaan tersebut. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan di dalam Ad-Durus wal Ibar, atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus sahabat yang mulia ini. Juga dalam surah yang lain, Allah SWT berfirman, saya baca ini karena penulis mengangkat tentunya, dan tentunya nanti akan banyak ayat Al-Quran yang saya sebutkan tentang fadilah orang yang sabar setelah menjelaskan definisi sabar itu sendiri. Surah Al-Baqarah 214, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ataukah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian. Benar nggak ini konsisten? Gitu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, kadang-kadang kehabisan makanan, kadang-kadang penderitaan, mungkin sakit, mungkin gangguan orang, mungkin tidak sukses pada saat baru memulai usaha, ada penderitaan. Dan digoncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, Nabi SAW dan para sahabat pun berkata, kapankah datangnya pertolongan Allah? Karena orang kalau lagi ada masalah sumpek sekali. Kapan nih datang jalan keluarnya? Udah, jalanin dulu. Nanti akan kita sebutkan teman-teman, insya Allah antum tidak bubar dari majelis ini kecuali antum sudah akan menjadikan sabar sebagai senjata, sebagai pegangan, sebagai pakaian, sebagai bekal makanan. Sabar kalau ada dalam hidup kita teman-teman lebih penting daripada antum makan makanan pada saat kita sedang lapar. Karena sabar bisa membuat kita bisa menahan lapar itu. Dan akan banyak hal yang kita jelaskan nanti. Ini ayat Al-Quran mengatakan, dan diguncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Tiba masa hijrah teman-teman sekalian. Baginda Nabi SAW melihat kaum muslimin sudah tersiksa di Mekah. Tidak ada lagi jalan keluar. Ada sahabat yang mati terbunuh. Seperti sudah pernah saya berikan gambaran, Ammar ibn Yasir, ayahnya Yasir namanya radhiyallahu anhu ajma'in, dan istrinya Yasir atau ibunya Ammar namanya Sumayyah, mati syahid dibunuh oleh Abu Jahal. Sumayyah bahkan dalam sebuah athar disebutkan lagi hamil ditusuk perutnya, gitu kan. Perempuan tapi bersabar, dan dia cuma mengatakan, ya saya mau kembali ke agama saya, nggak jadi dibunuh. Tapi mereka sabar. Yasir mau bela istrinya juga ditebas dengan pedang, mati. Ammar radhiyallahu anhu 9 tahun waktu itu umurnya tetap kokoh dengan agama Allah walaupun diinjak wajahnya oleh Abu Jahal. Tapi ada memang kalimat yang dia sempat ucapkan waktu dia sudah kesakitan. Abu Jahal mengatakan, saya tidak akan lepaskan kau Ammar, dan saya tidak mau bunuh kau seperti kedua orang tuamu dengan sangat mudah. Saya akan pelan-pelan menguliti tubuhmu, saya akan siksa kamu begini dan begitu. Kalau kau mau selamat, ucapkan saya kufur kepada Muhammad. Maka Ammar sempat mengucapkan, radhiyallahu anhu, saya kufur kepada Muhammad. Abu Jahal tidak puas. Lewat seekor unta lalu dikatakan, saya tidak puas sampai kau katakan unta ini Tuhanku. Maka Ammar mengatakan unta ini Tuhanku. Lalu sama Abu Jahal dilepasin. 9 tahun umur orang ini, di awal-awal Islam teman-teman. Saya nggak tahu terus terang, kalau kita hidup di zaman itu apakah kita bisa bertahan atau tidak. Luar biasa keimanan mereka. Maka Ammar 9 tahun datang ke Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, kejadiannya begini. Orang tua saya dibunuh, ditusuk, dan seterusnya. Kemudian saya juga disiksa, maka saya terpaksa mengucapkan kufur kepada anda, mengucapkan unta sebagai Tuhan saya. Apakah saya berdosa kufur sekarang kepada anda, kepada Allah dan kepada anda? Kata Nabi SAW, wahai Ammar, telah turun firman Allah, ya, illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Itu tidak termasuk kamu di dalamnya, kecuali orang-orang kata Allah tidak masuk kufur yang dipaksa kufur dan hatinya tetap tenteram dengan keimanan. Allah turunkan ayat ini untuk kamu. Lalu kemudian kata Nabi SAW, wahai Ammar, kalau besok kau dipaksa lagi ucapkan. Yang penting hatimu tidak, karena sudah tidak ada. Waktu itu keadaan luar biasa. Khabbab bin Arat tiap hari disiksa, Bilal tiap hari disiksa, semuanya disiksa. Ya. Yang tidak kena siksaan pada saat itu secara langsung fisik adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Tapi yang lainnya luar biasa, gitu kan? Orang-orang yang punya tokoh masyarakat disiksa, dipukul, terutama budak-budak dan hamba sahaya. Dan kita sudah tahu kisah tentu di Sirah Nabawiyah, kalau baginda Nabi SAW pun disiksa sampai beliau pernah sholat dan dituangkan kotoran unta di atas tubuhnya, gitu kan? Dan beliau tidak mengangkat sujudnya sampai Fatimah radhiyallahu anha datang dan membersihkan kotoran tersebut, gitu kan? Ini contoh-contoh saja. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke masalah akhirnya Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk hijrah, dan terjadi hijrah 2 kali ke Habasyah dan juga hijrah ke Madinah, puncaknya ke Madinah.
Habasyah tentu di sana ada seorang raja, Najasyi, berjulukan Najasyi, seorang yang terkenal pendeta Nasrani yang pada saat itu memang lagi menunggu masa kenabian, yang akhirnya masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang hijrah ke sana. Dari 153 orang sahabat, termasuk Nabi SAW di sini 153, berarti sahabat 152 orang yang sudah masuk Islam selama 13 tahun di Mekah ini. Waktu itu 83 orang hijrah ke Habasyah. Dan ada di antara mereka yang sempat kembali lalu kemudian hijrah kembali 2 kali ke Habasyah itu. Dan akhirnya Nabi SAW puncaknya hijrah ke Madinah. 70 orang yang sisa hijrah ke Madinah. 153 orang. Khabbab bin Arat mengikuti hijrah Nabi SAW yang ke Madinah. Dan pada saat itu hukumnya wajib hijrah ke Madinah. Wajib hijrah ke Madinah. Khabbab bin Arat pada saat mau hijrah secara sembunyi-sembunyi sempat mendoakan Ummu Ammar tadi, tuannya, ya, agar dihukum oleh Allah. Dan Allah berikan kekuasaan dan dengan kemahaperkasaannya menghukum orang ini. Karena bagaimana dia disiksa gitu. Maka Ummu Ammar pun ditimpa penyakit pada saat Khabbab berdoa kepada Allah, kepalanya kesakitan dan seluruh tubuhnya kesakitan. Berusaha diobatin dengan obat apapun dan Ummu Ammar ini orang kaya, dibiayai sana sini tidak bisa sembuh. Terakhir ditemukan cara satu-satunya untuk menghilangkan sakitnya dan itu pun cuma sementara, dia harus menempelkan atau ditempelkan di tubuhnya besi-besi yang panas. Dan itu yang harus masih membara, disentuhkan, biasa dibahasakan dengan kai, ya. Itu disentuhkan baru dia bisa merasakan hilang sakitnya, itu pun cuma sementara, beberapa saat sakit lagi terus begitu sampai Ummu Ammar meninggal gara-gara kasus seperti itu. Khabbab bin Arat berhasil hijrah di Madinah. Kemudian pada saat hijrah di Madinah dia mulai baru merasakan sebagai orang yang bebas karena sudah bebas dari keterbudakan dan juga akhirnya mulai hidup bersama dengan muslimin, dengan persaudaraan, dengan perhatian, dengan sambutan gitu kan, dengan pengorbanan semua ini. Maka Khabbab pun ikut dengan peperangan Nabi SAW, ikut di Badr, ikut di Uhud, dan di Uhud beliau bersyukur kepada Allah dan sujud syukur di medan perang karena melihat salah satu yang telah menyiksa dia, Siba bin Abdul Uzza, yang terbunuh di tangan Hamzah radhiyallahu anhu. Tentu ini yang ditulis atau diangkat oleh penulis kurang lebih gambaran tentang masalah Khabbab bin Arat dan tidak banyak dinukil oleh penulis tentang pribadi-pribadi tambahan atau pengorbanan yang lain. Termasuk saya tidak temukan secara pribadi tentunya ya, mungkin keterbatasan ilmu saya, tentang Khabbab menikah dengan siapa anak-anaknya, berapa orang, tapi ada gelar yang disebutkan oleh beberapa sahabat dengan Ummu Abdillah. Sahabat menikah dan memiliki anak, namanya Abdullah yang pertama sehingga dipanggil Abu Abdillah. Kita akan masuk sekarang teman-teman sekalian ke manaqibnya. Tentu nanti kita akan bahas juga pada saat beliau meninggal, ya. Itu di umur 74 tahun. Nanti akan saya hubungkan dengan manaqib ini. Yang pertama, manaqibnya tentunya kelebihannya, fadilahnya beliau, kedudukannya dalam Islam. Beliau adalah orang ke-6 yang masuk dalam Islam. Dan ini sebuah fadilah. Dan dia dianggap orang ke-6 masuk Islam tanpa keraguan. Begitu dengar, langsung syahadat. Makanya tadi statement Ali bin Abi Thalib yang jelas menekankan tentang kebenaran perkataan itu. Kemudian yang kedua adalah dia disiksa dan sahabat dalam siksaan selama dalam hidup di Mekah, dan ini bisa dihitung tahunan. Bagi teman-teman yang mau baca tentang kisah itu, tentunya dalam buku kita ada halaman 123 dan 124 tentang masalah siksaan-siksaan yang tertimpa kepada Khabbab radhiyallahu anhu, dan sudah saya jelaskan tadi di antaranya. Yang ketiga, fadilahnya adalah beliau mustajab doa. Dikenal di kalangan para sahabat, Khabbab kalau berdoa diterima oleh Allah. Di antara contoh adalah doa kepada Ummu Ammar tadi, disebutkan di halaman 127 dalam buku kita ini. Kemudian yang keempat, dia diberikan umur yang panjang dan dia hidup sampai di akhir kekuasaan Ali radhiyallahu anhu atau Khulafaur Rasyidin, dan dia meninggal di umur 74 tahun serta yang mensolati dia Ali radhiyallahu anhu secara langsung, dan Ali mengeluarkan statement tadi yang saya bilang. Pada saat meninggal Ali mengatakan, semoga Allah merahmati Khabbab. Sungguh dia masuk Islam karena betul-betul berharap pahala, berhijrah karena taat kepada Allah dan Rasulnya, dan hidup sebagai seorang mujahid. Karena semua peperangan Nabi SAW dihadiri oleh Khabbab, dan juga di zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, semuanya dihadiri oleh dia. Dan Khabbab termasuk orang yang menghindar dari fitnah yang terjadi di zaman Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Allah karunia dia umur yang panjang sampai 74 tahun tentunya. Kemudian juga yang kelima, dan ini poin terakhir dalam masalah fadilah beliau, masalah beliau orangnya terkenal dengan kezuhudannya. Dan ini disebutkan di halaman 128 tentunya bagi teman-teman yang membacanya. Ditulis oleh penulis saatnya untuk berpisah. Dan disebutkan di situ beberapa perilaku yang menunjukkan kezuhudan Khabbab radhiyallahu anhu. Di antaranya, Khabbab pernah datang kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar mendudukkannya di tempat duduknya. Maka Umar berkata, di muka bumi ini tidak seorang pun yang paling berhak untuk duduk di sana daripada orang ini selain satu orang.
Maksudnya, waktu Khabbab duduk di sebelahnya Umar, maka Umar mengatakan tidak ada orang paling layak duduk di sini kecuali orang ini dan ada satu orang lagi. Kalau satu orang itu ada, maka berarti dia lebih berhak daripada orang ini. Khabbab di sini duduk. Maka Umar bilang ada satu orang lagi, tapi kalau orang itu tidak ada, maka berarti dia yang paling berhak duduk di sebelah saya. Makna kalimat ini adalah, kalau Umar bilang kalau saya mati, yang menggantikan saya sebenarnya orang ini yang paling layak. Sampai ulama mengatakan ini termasuk fadilah khusus. Artinya Umar mau menunjuk Khabbab sebagai khalifah. Khabbab sempat berkata, siapa orang yang satu itu wahai Amir Mu'minin, yang anda anggap lebih layak daripada saya? Kata Umar, Bilal. Maka Khabbab berkata, dia tidak lebih berhak daripada aku. Di antara orang-orang musyrikin ada orang-orang di mana Allah melindungi Bilal dengan mereka. Jadi waktu Bilal dipukul oleh tuan-tuannya, oleh banyak majikannya di Mekah, maka masih ada orang-orang yang menolongnya. Termasuk Abu Bakar datang menebusnya. Gitu. Sementara sebaliknya aku, tidak ada satupun orang yang melindungiku. Aku masih ingat, pada suatu hari mereka menangkapku lalu menyalakan api dan memanggangku di atasnya. Lalu seorang laki-laki dari mereka menginjakkan kakinya di dadaku. Aku tidak melindungi diriku dari tanah, atau dia berkata panasnya bumi, kecuali dengan punggungku. Lalu Khabbab membuka punggungnya yang memutih terbakar. Itu yang disebutkan dalam At-Tabaqat karyanya Ibnu Sa'ad. Ada riwayat yang lain menjelaskan tentang perkataan pada saat itu Umar bin Khattab berkata kepada Khabbab di zaman khilafah. Jadi Umar ini punya tradisi teman-teman. Dia kalau sudah selesai habis sholat, sudah selesai masalah zikir sholat, beliau sering duduk lalu beliau mengatakan, beliau menunggu. Ada nggak orang yang punya kisah-kisah unik berhubungan dengan masalah keimanan? Dan banyak tentu kisah-kisah berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya, satu waktu dia pernah duduk, ada Khabbab. Lalu Umar berkata, wahai Khabbab, bisa nggak engkau ceritakan kepada kami bagaimana dulu bentuk siksaan yang ditimpakan kepadamu? Karena kami dengar dulu kamu luar biasa disiksa. Tapi Umar tidak pernah ikut-ikutan menyiksa pada saat di Mekah tentunya. Dia hanya bertanya. Maka pada saat itu Khabbab pun dalam riwayat ini dikatakan membuka bajunya. Dan ditemukan ada lubang yang sangat dalam, luka bakar dan lubang ke dalam itu dari sebelah tulang ekornya sisi kanan. Dari leher sampai ke tulang ekor belakangnya. Dibuka semua. Lubang dalam berwarna hitam. Luka. Maka waktu Umar melihat dan luka itu kelihatan ya, merah dan hitam dan kemerah-merahan. Dalam arti kata sudah tidak bisa diperbaikin lagi kayak kita kalau kena luka bakar gitu kan, luka. Maka Umar radhiyallahu menangis dan menanyakan, beberapa sahabat sempat menangis yang ada di sekitar Umar. Lalu berkata, wahai Khabbab, apa yang mereka lakukan dengan kau? Kata Khabbab, ya Amir Mu'minin, demi Allah, mereka mendatangkan batu-batu tajam yang sudah dipanaskan. Batu-batu itu sengaja ditaruh di dalam api sampai batu itu sangat panas. Lalu mereka batu-batu itu besar, ditancapkan di tanah sehingga jadi kokoh. Dan ujungnya yang runcing itu kelihatan. Kemudian mereka rame-rame menarik badanku, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, diletakkan di atas batu-batu tajam itu lalu diseret di atas batu-batu itu sejauh mata memandang. Sehingga jadilah lubang ini di tubuhku. Ini satu hal yang luar biasa nih. Dan ini teman-teman menandakan kezuhudan seseorang. Dalam arti kata memang zuhud ini memang akhiratnya sudah mengalahkan dunianya. Apapun siksaan yang datang dia tidak pedulikan lagi. Dia tidak pedulikan lagi. Dan ini subhanallah Allah memberikan pelajaran kepada kita teman-teman pada hari ini. Saya juga pada saat membaca kisah ini saya melihat sebelumnya belum pernah saya sebutkan tentang masalah sabar. Di antara 15 orang sahabat yang sudah kita sebutkan, umumnya punya kelebihan atau hukum-hukum syar'i yang kita jelaskan, semuanya berhubungan dengan, ada yang kelebihannya dengan sedekah, ada yang kelebihannya dengan jihadnya, keberaniannya, tapi dengan sabar dalam siksaan ini luar biasa. Kita temukan Khabbab mungkin tidak ada duanya, makanya dia berani mengatakan, tidak ada orang yang lebih berhak daripada saya. Maksudnya saya sangat luar biasa disiksa. Riwayat yang lain dikatakan dari Tariq bin Shihab rahimahullah berkata, beberapa orang dari sahabat Muhammad SAW datang kepada Khabbab lalu berkata, bergembiralah wahai Abu Abdillah. Ini yang saya bilang tadi, berarti dia punya anak namanya Abdullah. Engkau akan bertemu dengan saudara-saudaramu esok hari. Pada saat itu kebetulan Khabbab sakit keras. Di zaman Ali radhiyallahu anhu sakit keras. Dan teman-temannya datang, para sahabat Nabi, hai Khabbab, gembiralah. Kau akan ketemu dengan para sahabat-sahabatmu. Maksudnya adalah Nabi SAW dan juga para sahabat yang sudah mendahului beliau meninggal dunia. Ya, karena kita orang beriman sudah tahu ya, mati sebuah pintu, semua orang akan masuk ke dalamnya. Kematian adalah awal segala sesuatunya bagi orang beriman. Awal kenikmatan, awal berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai yang sudah beriman dan beramal saleh. Awal daripada memanen semua hasil yang kita sudah upayakan di dunia. Dan juga akhir daripada semua cobaan. Itu kematian. Maka seorang mukmin tidak akan sedih. Para sahabat saling mewasiatkan kalimat ini. Mereka mengatakan apa? Kalau ada yang mau meninggal, berita gembira. Kau akan bertemu dengan orang-orang yang kau cintai. Dari orang beriman, artinya akan ketemu di sana. Dan ini memang sudah menjadi sebuah buah bibir di kalangan para sahabat. Dan sebagian ulama mengatakan ini menandakan di alam barzah itu ada pertemuan. Bagi orang-orang beriman, di kuburan, di alam barzah,
itu dia selain menikmati taman dari taman surga di kuburannya, dia juga ada pertemuan dengan yang lainnya. Dan ini sesuai sejalan dengan sabda Nabi SAW tentang doa orang yang meninggal. Allahumma rzuqhu daran khairan min diyarihi, ya Allah karuniakan dia rumah lebih baik daripada rumahnya di dunia, wa ahlan khairan min ahlihi, keluarga lebih baik daripada keluarganya di dunia, wa jaran khairan min jiranihi, dan tetangga lebih baik daripada tetangganya di dunia. Berarti menandakan di sana ada kehidupan. Sampai ulama mengatakan kalau seseorang mengantar jenazah, maka mungkin dia melihat yang lain itu batu, nisan dan tanah. Tetapi bagi orang-orang, bagi jenazah itu sendiri dia sudah melihat itu sebuah alam. Dia sudah tahu siapa yang ada tetangganya, apakah lagi disiksa atau enggak, dia sudah tahu. Makanya orang-orang beriman tidak boleh dikubur kecuali dengan, atau orang muslim kecuali dengan muslim. Karena yang kafir pasti disiksa. Gitu. Dan tidak layak bersebelahan mereka di kuburan. Seperti itulah. Nah ini wasiat atau seringnya para sahabat mengucapkan kalimat tersebut. Dan ini berita gembira juga teman-teman sekalian. Tidak perlu kita seseorang antara kita merasa kesedihan. Sampai ulama bilang memuncak apapun cobaan datang kepada kita. Maka ingatlah selalu kalau dunia akan kita lalui. Dan kemudian kita akan menuju kepada kehidupan abadi sana. Kita akan bertemu dengan Nabi SAW yang selama ini cuma kita dengarkan namanya. Kita kenang kisahnya. Kita amalkan hadis-hadisnya. Ya, dan titahnya kita tinggalkan larangannya. Kita akan bertemu secara fisik. Dan kata Nabi SAW waktu mau meninggal teman-teman sekalian. Lagi sakit parah. Sahabat sudah banyak nangis di depan rumah Nabi SAW. Sudah pada nangis nih. Sudah tahu Nabi SAW sakit parah. Karena sebelumnya, ya, beliau sempat bilang di atas mimbar, seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah, oleh penciptanya, untuk pulang ke Tuhannya, atau dia tinggal di dunia. Gitu kan? Maka dia pun memilih untuk pulang ke Tuhannya. Pada saat itu, semua sahabat diam. Nggak berpikir apa-apa pada saat itu. Abu Bakar tiba-tiba nangis. Maka orang-orang datang mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa anda menangis? Bukankah sebelumnya, itu kan ini waktu pulang dari Mekah. Di Mekah beberapa hari yang lalu, sempat haji wada, turun firman Allah, Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku kepada kalian, dan juga ya aku ridho Islam sebagai agama kalian. Waktu turun firman Allah, semua orang gembira. Kata mereka, kenapa kau tidak gembira Abu Bakar? Ayat turun. Rasulullah SAW sudah menyampaikan itu. Kata Abu Bakar, sungguh perkataan Nabi tadi itu menandakan orang yang sedang membawa risalah Allah ini sudah selesai tugasnya. Dan itu menandakan Nabi SAW akan meninggal dunia. Maka Nabi di atas mimbar mengatakan benar yang dikatakan Abu Bakar. Baik, semenjak itu Nabi SAW turun dari mimbar, sahabat pada nangis semua. Nangis di depan rumah Nabi SAW. Ini berarti Nabi sudah mau meninggal, tapi tidak tahu kapan. Lalu Nabi SAW keluar kedua kali lalu mengatakan, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, inna mau'idakum ma'i fil haud. Sesungguhnya perjanjian pertemuan kalian dengan aku bukan di sini. Tidak usah sedih dengan kematian ini. Tapi di haudku nanti di mahsyar. Jadi orang beriman tahu teman-teman. Ini yang kita sampaikan sekarang, yang kita sering bahas dalam masalah pengajian. Antum ikuti yang halal, nikmatin halal, tinggalkan yang haram, kemudian mengerjakan perintah, meninggalkan yang dilarang. Ini teman-teman memang sesuatu yang kita lakukan dan kita akan lihat hasilnya. Harus. Allah mengatakan dalam awal Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka harus yakin dengan akhirat. Ini akan membuat ketentraman jiwa yang luar biasa bagi orang beriman. Maka beberapa sahabat berkata kepada Khabbab, ini tanda kezuhudan, wahai Abu Abdillah, engkau sebentar lagi, kalaupun kau meninggal, maka engkau akan bertemu dengan saudara-saudaramu esok hari, Nabi SAW dan para sahabat yang lain. Maka Khabbab pun menangis dan berkata, aku tidak bersedih karena kematian, tapi kalian mengingatkanku terhadap suatu kaum yang kalian menyebut mereka sebagai saudara-saudaraku. Mereka telah pergi membawa pahala mereka sebagaimana ia harus dapatkan. Jadi mereka sudah beramal soleh semua tuh. Saya tahu yang sudah meninggal ini semuanya sudah beramal soleh, Nabi SAW dan para sahabat-sahabat yang lain. Dan aku khawatir pahala dari amal-amalanku yang kalian katakan itu adalah apa yang telah diberikan kepada mereka sesudah, apa yang telah diberikan kepada kita sesudah mereka. Artinya, aku khawatir malah, aku ini tidak bawa pahala sama sekali. Karena memang apapun yang telah diberikan kepada orang-orang terlebih dahulu sudah dapat jaminan dari Nabi SAW. Seperti ada sahabat meninggal, Nabi bilang si fulan di surga, si fulan di surga. Saya nggak ada jaminan untuk itu. Maka dari mana ada ketenangan jiwa kalau saya akan bersama mereka? Mungkin amal-amal saya belum diterima. Dan ini bentuk tawadhu, bentuk merendah tentunya. Karena Khabbab adalah orang yang soleh. Di kalangan para sahabat juga dipuji sebagai orang yang soleh. Kemudian riwayat yang lain juga dikatakan Abu Wa'il Syarik bin Salam rahimahullah berkata, kami menjenguk Khabbab ketika dia sedang sakit, salah satu tokoh tabi'in. Lalu dia berkata, Khabbab berkata kepada kami, di dalam kotak itu ada 80.000 dirham. Ini uang yang miliaran rupiah ya. Demi Allah, aku tidak mengingkatnya dengan tali dan aku tidak menahannya dari orang yang memintanya. Lalu dia pun menangis. Artinya, bagikan, keluarkan sebelum saya meninggal. Kasih ke orang-orang, aku tidak akan menahannya. Lalu dia menangis, maka hadirin bertanya, apa yang membuat anda menangis? Dia mengatakan, aku menangis karena sahabat-sahabatku yang berlalu
dan dunia tidak mengurangi mereka sedikit pun. Ada orang-orang yang sudah berlalu, sudah mati, tapi amal-amal mereka tidak ada pengaruhnya dengan dunia. Mereka betul-betul meninggalkan dunia ini dalam kondisi manen pahala karena keikhlasan, karena maksimal memaksakan diri. Malam hari mereka sedikit tidur, sedekahnya selalu maksimal, Al-Quran selalu diamalkan dan diperjuangkan, Nabi SAW diperjuangkan. Maka dia katakan, lalu kita hidup, saya ini hidup setelah mereka meninggal, sementara ya kami tidak menemukan tempat selain tanah. Makna kalimatnya adalah, kami akhirnya mendapatkan banyak ghanimah, terbukalah kekayaan-kekayaan, sehingga belum tentu kami bisa bersama mereka karena mereka betul-betul memiliki amal yang sudah pasti diterima oleh Allah. Ini bentuk ketawaduan tentunya. Riwayat yang lain juga dari Qais bin Abi Hazim rahimahullah berkata, kami menjenguk Khabbab bin Arat yang sedang sakit. Dia telah menempelkan perutnya dengan besi panas 7 kali. Maksudnya biasanya orang kalau sakit, maka ada besi yang dipanaskan itu bukan bara, yang besi ini tujuannya untuk memberikan kehangatan ke dalam tubuh. Ya. Maka dia berkata, jika Rasulullah SAW tidak melarang kita meminta kematian, niscaya aku sudah memintanya, sakitku sudah lama. Kemudian dia berkata, sahabat-sahabatku telah berlalu dan dunia tidak mengurangi mereka sedikit pun. Lalu sudah mereka kita diberi sesuatu di mana kita tidak mempunyai tempat untuknya selain tanah. Artinya, sampai pada tingkat, ya kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Dan Khabbab bin Arat meninggal wafat teman-teman sekalian di Kufah pada tahun 37 Hijriah dalam usia ini tentu akhir di masa khilafahnya Ali radhiyallahu anhu pada usia 73 tahun dan Ali menyolatinya sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Dan ini adalah manaqib atau hal yang bisa disebutkan sebagai fadilahnya Khabbab. Kita tutup teman-teman sekalian kepada pelajaran dan yang kita bisa ambil durus wal ibar dan pengalaman-pengalaman hidup. Yang pertama teman-teman sekalian, ini poin sebenarnya yang saya titik beratkan ya. Fadilah seseorang bertahan dan kokoh di jalan agama Allah. Dan ini adalah sudah merupakan simbol khasnya para sahabat. Mereka kokoh dengan agama Allah karena yakin ini benar dan mereka menjalaninya. Ini sudah umum tentunya. Kemudian yang kedua, fadilah orang yang diganggu atau mendapatkan gangguan di jalan Allah. Dan orang mukmin tahu dan yakin berpegang pada sabda Nabi SAW, kalau orang mukmin tidak akan diuji kecuali sesuai dengan kapasitasnya. Juga sangat yakin dengan hadis-hadis Nabi SAW seperti misalnya tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim dari sakit, sumpah, sedih, gangguan orang, kehilangan sesuatu, bahkan duri yang menusuk kakinya kecuali dari pembersihan dosanya. Maka setiap cobaan yang datang sekecil sampai sebesar apapun adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dia karena dia akan mendapatkan pembersihan dosa. Juga bagi orang mukmin akan ada pembagian derajat. Setiap kali teman-teman sekalian ambil sebuah poin ini, setiap kali kita temukan ada orang tiba-tiba terkenal dan terkenalnya itu sesuai dengan hukum Allah ya. Dalam arti kata begini, dia mungkin tiba-tiba dikenal seperti contohnya. Saya kasih contoh saja. Ada kisah seorang tabi'in. Dia lagi duduk dia dulu sering belajar sama gurunya, sama syekhnya, seorang tabi'in. Dan dia sama dengan teman-temannya. Seperti kalau antum atau kita atau saya juga hadir dalam halaqah para ulama, misalnya kita hadir di dalam halaqah ulama, kita saling tahu, oh ini si fulan sering datang gitu. Satu waktu teman-teman sekalian, setelah 10 tahun dalam halaqah gurunya, tiba-tiba saja, ya, karena sudah 10 tahun belajar, dia mempraktekkan ilmunya. Dia buka halaqah di masjid yang juga sama di tempat gurunya, tapi di waktu yang berbeda, misal beda hari, ya. Ternyata pengajian dia lebih ramai orang datang. Membeludak sekali, banyak orang datang dibandingkan dengan gurunya. Sampai teman-temannya sendiri hadir di majelisnya. Karena luasnya ilmu yang dia sampaikan, gitu kan. Dan penampilannya berubah. Tadinya dia miskin, dalam 10 tahun jadi kaya raya. Kaya raya, luar biasa. Sampai dia itu membiayai semua murid-murid yang belajar dengan dia, dibiayai orang pergi jihad, dibiayai segala macam hal. Ringkas cerita, salah satu temannya di majelis mengatakan, wahai syekh, dipanggil syekh, teman dekatnya. Apa sebenarnya rahasianya? Apa yang kamu lakukan, apa rahasianya sampai Allah memberikan kamu kelebihan ini? Sungguh kami tidak mungkin bisa menjangkau kelebihanmu ini. Tidak bisa kita ini, walaupun sudah sama-sama belajar 10 tahun, tapi kami nggak bisa. Kamu secara penampilan lebih kelihatan kaya, kelihatan lebih segar, kelihatan lebih tampan dari sebelumnya. Kemudian keturunannya banyak, gitu kan. Dia menikah dengan menjalankan sunnah Nabi SAW berpoligami. Kemudian juga dia, teman-teman sekalian, memiliki banyak kelebihan. Di antaranya majelisnya dia mengalahkan jumlah gurunya sendiri. Temannya tanya, apa rahasianya? Apa dia cerita teman-teman sekalian? Perhatikan. Dia mengatakan ini kisah nyata. Dia bilang, sekitar 10 tahun yang lalu, waktu kita masih belajar. Satu waktu, pernah waktu kalian sudah bubar semua. Maka saya duduk di majelis syekh kita.
Lalu sementara saya lagi punya banyak pertanyaan yang saya ingin tanyakan karena awal-awal belajar, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang kelihatannya tampan, putih, badannya kekar. Kelihatannya orang ini ada juga bekas kekayaan, tanda kekayaan dari pakaiannya, dari penampilannya. Dia mendekati syekh kita, lalu dia berkata, "Syekh, saya mau minta," waktu itu orang bilang imam, "Wahai imam, saya mau minta dari Anda jodoh buat anak perempuan saya. Jodoh buat anak perempuan saya. Maka saya minta Anda yang tunjuk." Kata syekhnya, balik ke arah saya, "Kamu mau nikah?" Dia bilang, "Iya syekh." Karena memang dia belum menikah. Dan kata orang ini, saya melihat penampilannya orang ini, saya sudah bayangkan anaknya paling tidak seperti dia. Gitu. Karena orangnya tinggi, putih, gagah, berarti mungkin tidak akan jauh dari itu. Maka dia bilang, "Iya saya mau." Tiba-tiba ayah perempuan itu mengatakan, "Baik syekh, saya walinya, saya akan nikahkan sekarang." Panggil 2 saksi, suruh keluarin sesuatu dari kantongnya. Dia bilang, "Saya cuma punya mungkin sekitar 2-3 dirham, saya keluarkan sebagai mahar." Kalimat akad tiba-tiba diucapkan. Udah selesai akad nikah, spontan terjadi begitu, kata mertuahnya sekarang, "Ikutlah sama saya ke rumah." Kata orang ini, saya ikut ke rumahnya. Rumahnya sangat besar, luas, kaya raya kelihatan, mewah. Saya begitu bahagia membayangkan itu. Berarti saya akan tinggal di rumah semewah ini. Tadinya saya tinggal di sebuah rumah gubuk kecil, orang miskin gitu ya. Dia bilang, kemudian saya masuk ruang tamu dengan dipan-dipan yang empuk, ruangan yang wangi. Saya betul-betul pada saat itu berbunga-bunga gitu ya. Kemudian dia bilang, mertua saya mengatakan, "Tunggu sebentar, saya akan persiapkan istrimu." Lalu dia masuklah ke dalam, kemudian setelah beberapa saat dia keluar, dia mengatakan, "Ini ruanganmu di bawah, istrimu ada di dalam." Apa yang dia bilang teman-teman? Waktu saya masuk ke dalam dan saya menemui istri saya, demi Allah, di dalam diri istri saya itu ada lebih dari 10 aib. 10 aib, yang 10 aib ini satu saja sudah cukup untuk saya tidak tinggal bersama dia. Matanya rusak, telinganya tuli, ya, rusak kulitnya, rusak, sebagian bagian kepalanya, rambutnya rontok, badannya lumpuh, kakinya nggak bisa jalan. Ada 10 aib. Satu saja sudah cukup membuat saya tidak bisa bertahan jadi suaminya. Spontan saya mengatakan saya mau ceraikan. Maka perempuan itu sambil merangkak memegang kaki saya dan berkata, "Tolong jangan ceraikan saya. Walaupun kau tidak menyentuhku, biarkan aku punya status suami, sehingga aku meninggal bisa mendapatkan surga dari ridho suamiku." Mendengarkan kalimat tersebut, aku teringat sabda Nabi SAW, kalau wanita meninggal gitu kan, dengan ridho suaminya, maka dia akan masuk surga. Maka dia bilang, "Saya bertahan 10 tahun, tidak ada yang tahu kalau istri saya seperti itu." Bertahan. Melihatnya saja sudah menjadi sebuah beban jiwa. Dia bilang, "Saya bertahan." Subhanallah, baru saja dia bilang tahun ini, tahun ke-10, istri saya meninggal dunia. Pada saat dia meninggal, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah membukakan untuk saya dunia ini. Di depan mata saya tiba-tiba saya dapat modal, saya bisa bisnis, saya usaha. Mertua saya meninggal, semuanya terwariskan, diberikan kepada saya, dihibahkan kepada saya sebelum meninggal. Pada saat sudah dihibahkan dia meninggal, maka tidak ada masuk, karena tidak ada warisan. Anaknya cuma anak perempuan tadi yang cacat itu. Orang dia bilang, saya jadi kaya raya tiba-tiba. Kemudian saya tiba-tiba entah bagaimana, saya begitu memiliki pemahaman yang sangat luas. Apa yang saya pelajari 10 tahun dari guru kita ini, semuanya melekat. Sehingga saya bisa membuat pengajian, dan seperti kamu tahu, banyaknya orang datang ini justru setelah cobaan itu datang. Lihat efek daripada balasan teman-teman sekalian. Kadang-kadang, Allah subhanahu wa ta'ala ingin meninggikan derajat seseorang. Tapi, dia nggak bisa sampai itu, kecuali ada cobaan dulu. Baik di dunia maupun di akhirat. Tadi salah satu contohnya saja. Kalau di akhirat teman-teman, ada derajat mungkin di surga, harus kita 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa, 100 tahun baca Quran. Tapi umur kita cuma 60. Tapi Allah mau kita sampai di derajat itu, bagaimana caranya? Kita diuji dengan penyakit 10 tahun. Kita diuji dengan susahnya hidup. Minta-minta sama orang mungkin, mengemis. Gitu kan? Dan beragam macam cobaan. Tapi satu jawaban teman-teman, selama kita berada di rel agama yang benar, maka pastikan kita tetap akan berada di jalan yang benar. Dan juga tetap kita makan, tetap kita minum. Cuman ada cobaan yang sedang berlalu. Dilalui dengan satu kalimat rahasia, yaitu sabar. Baik, saya kasih definisi sabar teman-teman sekalian. Sabar adalah seseorang menerima takdir Allah yang sedang terjadi padanya. Dia sadari atau tidak sadari. Sesuatu yang sedang terjadi pada seseorang, takdir Allah, dia menerima takdir Allah yang sedang terjadi padanya. Dia sadar atau tidak sadar. Artinya, sengaja sehingga terjadi sesuatu atau tidak sengaja sehingga terjadi. Lalu kemudian dia berikhtiar mencari jalan keluar tanpa keluhan. Dan sabar ini masuk kata ulama dalam 2 hal. Sabar dalam ketaatan kepada Allah dan sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Masuk dalam 2 hal. Baik, sabar yang pertama teman-teman dalam ketaatan Allah, seperti antum hadir di majelis ilmu. Ini butuh kesabaran. Duduk sejam, 2 jam, 3 jam dengarin. Kita pegal itu butuh sabar juga.
Tapi ini karena umumnya orang mengetahui dia akan dapat ilmu, dapat sesuatu, maka dia bisa lakukan. Ada sabar teman-teman sekalian, yang masuknya ke dalam masalah, dan ini masuk dalam ketaatan Allah ini, masuk dalamnya adalah sabar kalau datang cobaan yang tadi, kayak penyakit, kayak cobaan dari pasangan hidup. Ya, kita tahu Nabi Nuh alaihissalam misalnya, cobaan berat adalah istrinya dan anaknya, nggak mau beriman. Nabi loh ini, 950 tahun mendakwai istrinya nggak mau masuk Islam, nggak mau menganut agama. Bagaimana dengan antum yang istrinya mungkin tadinya belum paham sunnah misalnya? Antum baru sebulan, 2 bulan, baru setahun dakwai terus sudah mengatakan saya ceraikan saja. Karena nggak mau ikut sunnah. Sabar akhi. Bagaimana banyak akhwat kita, memang awalnya dia sama suaminya bebas. Kemudian dia dapat hidayah, dia ikut sunnah, suaminya belum. Sudah saya nggak bisa sabar nih, saya nggak mau jalan sama dia. Bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam bersabar 950 tahun mendakwai mereka? Gitu. Apalagi ini hanya sekedar belum memahami, belum masuk iman dalam hatinya. Sudah cukup dia sebagai seorang muslim. Berapa banyak orang tidak sabar teman-teman dalam rumah tangga, hanya karena masalah sedikit kebutuhan tidak terpenuhi. Apalagi kadang-kadang yang sangat disayangkan dalam menerapkan syariat. Pasangannya lagi terapkan syariat, lagi sholat di masjid, lagi pergi ke pengajian, atau sibuk dengan jihad di jalan Allah, atau melakukan unsur poligami dalam agama, semuanya dijadikan masalah. Tidak ada kesabaran dalam menjalankan ketaatan Allah. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan satu perbuatan, jihad. Ya setiap muslim harus sabar suaminya pergi jihad. Gitu kan? Mengharapkan pahala, itu bentuk ketaatan kepada Allah. Si laki-laki juga suami pergi jihad, dia juga harus sabar. Dia jalani itu untuk mendapatkan fadilah sedang Allah janjikan. Begitu pula sabar dalam meninggalkan maksiat. Akan terlintas teman-teman di dalam hidup kita semua, saya dan antum semua, ikhwah dan akhwat semuanya, tidak ada orang yang tidak terlintas di dalam hidupnya peluang bermaksiat. Pasti terlintas peluang itu. Syaitan akan membuka 1000 cara. Satu gagal, yang kedua, gagal yang ketiga, yang keempat, dan dia jeli melihat kelemahan seseorang mungkin bukan di zina misalnya, bukan di lawan jenisnya, dipindahkan sama dia mungkin cinta harta. Jadi harta tidak, apalah, suka menceritakan aibnya orang lain, celah mana yang bisa dia masuk. Dan 1001 jalan untuk dia lakukan agar kita melanggar. Sabar. Tolak ajakan itu. Suruh berzina, tolak. Butuh sabar memang. Duh, ini perempuan luar biasa punya kelebihan. Lagi ngajak saya berzina, ngajak kenalan, ngajak ketemu. Tapi agama larang. Sabar. Harus kokoh. Nggak boleh kita jebol di situ, gitu kan? Karena memang akan ada hasilnya ya. Sabar dalam menahan itu, nanti efeknya. Dan umumnya ulama mengatakan, sabda Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Kalau cobaan kita, terbuka pintu maksiat teman-teman sekalian. Kemudian itu dari lawan jenis, berarti Allah akan mudahkan kita kalau lulus di situ ya. Allah akan berikan kita balasan kebahagiaan dengan lawan jenis, tapi dengan halal, pernikahan. Kalau cobaan di harta, kita ada kesempatan setan bukain peluang untuk buat nota palsu, untuk mencuri, untuk rekayasa data, untuk A, B, C, atau kerja di tempat haram dengan gaji yang besar. Sabar akhi, jangan terima, nggak boleh, haram-haram, nggak boleh ukhti, gitu kan? Boleh kerja tapi buka cadarnya, atau buka jilbabnya, atau A, B, C, tinggalkan, sabar. Ujung-ujungnya, yang kita sedang tinggalkan, kalau kita sabar terhadap harta, harta akan datang. Ini sudah jelas, janji Allah ini. Gak mungkin salah. Kata Nabi SAW tadi, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Ini jelas sekali ini. Gak mungkin salah. Wahyu gak mungkin salah. Kita sabar dalam masalah apapun, responnya akan datang sesuatu yang mirip, tapi dalam masalah halal. Sabar. Dan kalau antum sabar teman-teman sekalian dalam meninggalkan maksiat sampai titik klimaksnya, semua punya ajal. Semua punya ajal. Kita sakit, ya, akan tiba ajalnya. Ajal maksimal tentu orang meninggal dunia. Tetapi ada orang sakit, misal antum lagi flu, antum nggak berobat ya. Tentu sabar tadi saya bilang adalah menerima takdir Allah, lalu ikhtiar ya. Tapi ada orang tidak berobat. Antum flu ya sudahlah flu, nggak usah berobat, nggak usah minum obat segala. Kalau dekat ajalnya, misal Allah sudah tentukan sakit itu seminggu teman-teman. Di hari-hari terakhir sebelum antum tiba ajal sembuh penyakit itu, Allah akan mudahkan antum minum obat, terdorong untuk minum obat. Ada jalan keluar dikasih. Allah SWT akan berikan sesuai dengan ajal. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak akan dilampaui. Kalau antum sedang hadapi musibah, seberat apapun teman-teman sekalian, yakin fa inna ma'al usri yusra. Pasti janji dari Allah, gitu kan? Puncaknya kalau seseorang pun sampai meninggal dalam cobaan seperti Sumayyah radhiyallahu anha, seperti Yasir suaminya radhiyallahu anhu, puncaknya kata Nabi SAW, sabran ala Yasir fa inna maw'idahumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir, Nabi sudah tahu nih akan terjadi pembunuhan mungkin. Tapi kalaupun sampai mati, pasti kalian akan masuk surga. Pasti, ini mati, udah surga, udah selesai. Itu puncaknya. Tapi di dunia teman-teman akan datang. Saya sudah kasih contoh tadi, seorang syekh itu. Dan banyak sekali kasus seperti ini, subhanallah. Hampir rata-rata para ulama, para teman-teman dai-dai yang kita kenal gitu kan. Itu kalau subhanallah, kalau kita duduk, dengarin ceritanya, ada aja cobaan yang diceritain sama dia.
Kalau kita sebutkan kira-kira seperti apa masalahnya, ada sesuatu yang antum hadapin. Kalau dia mau jujur atau dia mau ceritakan, maka dia akan ceritakan sesuatu mungkin tidak masuk di benak kita teman-teman sekalian. Apa yang telah terjadi pada mereka? Cobaan demi cobaan yang sangat berat, tapi karena mereka sabarin, terima sebagai takdir Allah, kemudian dia ikhtiar sesuai dengan hukum Allah yang terjadi, gitu kan? Maka insya Allah akan ada hasilnya, pasti. Kita akan dengarkan teman-teman sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Saya temukan kemarin atau saya coba periksa di Mu'jam Al-Fadh Al-Qur'an. Kebetulan saya bawa bukunya, sengaja saya bawa kalau memang ada di antara teman-teman yang mengerti bahasa Arab dan butuh. Buku ini sangat bagus, namanya Mu'jam Al-Mufahras ya. Ini di Al-Fadh Al-Qur'an Al-Karim. Semua dai tentu tahu buku ini. Ini buku yang paling mudah untuk mencari semua potongan ayat. Misalnya untuk mencari masalah sabar misalnya. Seperti kemarin saya gunakan, saya buka di halaman itu, saya dapat kalimat sabar, semua term. Ya, semua kalimat yang menggunakan kata sabar dalam Al-Quran disebutkan sama dia. Saya hitung kemarin, ada 103 ayat yang menyebutkan tentang masalah sabar. Dan hampir semua teman-teman, apapun kita bicara masalah kejujuran, sidq misalnya. Maka kita akan temukan di sini ada disebutin. Sidq itu di dalam lafaz sadiq atau sidq dan seterusnya. Di surah ini, di ayat ini, di surah ini, di ayat ini disebutkan sampai berapa kali. Kalimat sabar ini teman-teman dengan berbagai termnya, saya temukan ada 103 ayat. Tentu kalau kita bahas semua ini sangat panjang. Saya akan pilih beberapa ayat yang semestinya memang menjadi perhatian kita secara khusus. Yang pertama teman-teman sekalian, siapapun yang sabar, atau ada perintah dari Allah dulu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar. Dalam firman-Nya surah Al-Imran, ini dalil yang pertama Al-Qur'an ya. Ada beberapa yang saya sebutkan. Entah berapa jumlahnya ayat ini, mungkin di atas 15, 10 atau 15 ayat yang akan saya sebutkan. Surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 200. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, isbiru, sabar dalam mengerjakan perintah Allah, dalam menghadapi cobaan-cobaan, dalam meninggalkan kemaksiatan. Isbiru wasabiru, dan sabarkan orang lain. Ajak mereka supaya sabar. Warabitu, dan saling menguatkan satu sama yang lain. Dan bertakwalah kepada Allah, kembali kepada hukum-hukum Allah. Karena akan dapat jawabannya. Agar kalian beruntung. La'allakum tuflihun artinya beruntung. Beruntung dunia dan beruntung akhirat. Kemudian surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 153 juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu. Iyyaka nasta'in. Apa artinya ista'ana yasta'inu? Meminta pertolongan, jadikan sebagai sumber pertolongan. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, jadikan sebagai pertolongan kalian dari semua masalah, kecil atau besar. Bis sabri was salat. Sabar dan sholat. Bayangkan kata ulama tafsir, sampai sholat diucapkan oleh Allah Maha Tinggi dan Maha Pemurah setelah sabar. Karena teman-teman sekalian, kalau kita mulai segala sesuatunya pada saat musibah datang, cobaan datang, maka kita mulai dengan sabar teman-teman. Maka dipastikan kalau kita mulai, oh ya Allah sudah takdirnya, sudah saya sabar deh, saya terima. Ya Allah mudah-mudahan Engkau memberikan jalan keluarnya, gitu kan. Lalu kita sholat, maka sholat kita bisa khusyuk. Tapi kalau antum dalam kondisi belum menerima, belum sabar dalam masalah itu, lalu antum sholat tidak bisa konsentrasi. Jadi memang di sini disebutkan bis-sabri was-shalah, lalu Allah pastikan, innallaha ma'as sabirin. Allah pencipta langit dan bumi, yang kalau kita sakit dia yang ciptakan kita, dia yang ciptakan penyakit, dia yang ciptakan kesembuhannya. Kalau sedang ada orang yang mengganggu, dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan orang yang mengganggu itu, dan dia juga yang bisa membinasakannya. Kalau sedang ada nikmat, dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan nikmat, dia yang bisa mempertahankannya dan menambahkannya. Maka Allah berkata, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Juga dalam surah Ghafir, surah nomor 40. Tentu tadi itu yang Al-Baqarah tadi 153 ya. Maaf. Kemudian surah Ghafir ayat 4, surah nomor 40 atau surah Mukmin ini ya. Dalam surah ini ada dua ayat disebutkan yang sama, ayat 55 sampai ayat 77. Maaf, ayat 55 dan ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Sabar, janjinya Allah benar. Benar janji Allah. Orang sabar diampuni dosanya, orang sabar diberikan pahala berlipat ganda. Nanti akan kita jelaskan. Orang sabar dijanjikan kedudukan dan kekuasaan di muka bumi. Ada semua ayat yang kita bacakan masalah itu. Sungguhnya janji Allah benar. Sabar sedikit di dunia, mati masuk surga. Benar semua itu.
Yang mirip dengan itu teman-teman sekalian adalah surah Ar-Rum. Juga surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 60. Allah yang maha tinggi dan maha pemurah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah benar. Patuh, diganggu orang kita tidak layani, tetap kita mulia. Barang kita hilang, kita sabar, ikhtiar, terima dari Allah, ikhtiar cari hilang, sudah pasrahkan kepada Allah. Sesungguhnya janji Allah benar, pasti Allah akan gantikan. Dan jangan sampai kamu tergoda